Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Usanto dengan NPM 1911011075. Di sini saya akan menjelaskan tentang Valence Chain Analysis PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Rantai makanan atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Nah, PT Indofood Sukses Makmur (INDPK) ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 namanya diubah menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini berjalan di bidang industri makanan dan minuman. Selanjutnya itu kegiatan utama. Kegiatan utamanya itu inbound logistik yang hanya bekerja sama dengan beberapa pemasok yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku atau bahan pendukung lainnya. Selanjutnya, grup Indofood merupakan perusahaan total food solution dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan makanan bahan baku hingga produksi akhir yang tersedia di pasar. Selanjutnya itu operation atau operasi, yaitu pabrik yang selalu memproduksi secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak. Kelompok Indofood mencakup 6 divisi terpisah, yaitu susu, mie instan, makanan ringan, dan minuman. Selanjutnya itu menggunakan mesin canggih yang mampu memproduksi dengan banyak sehingga menghemat waktu. Dan selanjutnya yaitu ruang produksi yang luas dan tenaga kerja yang memadai. Nah, untuk outbound logistik berarti mengangkut produk menjadi dari bisnis ke pelanggan. Jaringan outbound logistik biasanya mencakup banyak mitra produsen, distributor, pengecer, dan tim transportasi. Jika produsen menyelesaikan produk akan diserahkan ke distributor atau langsung ke pelanggan melalui toko eceran. Nah, selanjutnya yaitu marketing dan sales. Metode promosi yang digunakan adalah melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori acara berbagai, serta menginstalasi iklan billboard secara luas. Nah, produk Indofood yang sangat terkenal yaitu Indomie, yang dengan taglinernya yang sangat dikenal yaitu Indomie seleraku. Selanjutnya itu service yaitu Indofood menyediakan pusat panggilan untuk layanan pelanggan dari setiap produk. Jadi setiap konsumen yang membeli, jika ada solusi atau masalah yang dari produk tersebut dapat menghubungi pusat panggilan tersebut. Nah, itu selanjutnya itu hasil produksi Indofood didistribusikan kembali oleh PT Indomarko yang menyediakan retail seperti Indogrosir, Indomaret, Alfa, dan lain-lain. Selanjutnya itu Human Resource Management. Itu pertama ada seleksi karyawan baru. Nah, penyeleksian karyawan baru ini digunakan untuk mencari talenta baru untuk meneruskan perusahaan tersebut. Nah, setelah seleksi karyawan baru tersebut akan dilatih untuk dapat bekerja di bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu training setiap bulan. Nah, karyawan yang bekerja di PT Indofood akan di-training setiap bulannya untuk bisa lebih memaksimalkan kinerja mereka. Nah, selanjutnya itu menaruhkan jenjang karir. Nah, untuk jenjang karir sendiri, karyawan yang mempunyai prestasi yang bagus akan diberikan jenjang karir yang lebih bagus untuk kedepannya. Selanjutnya itu melakukan jalinan hubungan yang baik dengan karyawan agar karyawan tidak berpindah ke perusahaan lain jika karyawan tersebut memiliki prestasi yang bagus di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu teknologi. PT Indofood kembali melakukan terobosan dengan meluncurkan 2 varian baru dari produk Indomie dengan kemasan premium. Nah, kualitas bahan makanan yang disajikan dalam varian premium ini tetap terjaga dan awet karena menggunakan teknologi retorт, yaitu teknologi
pengemasan secara kedap, dan pemanasan dengan suhu tinggi. Teknologi ini memungkinkan bahan makanan menjadi aman, kualitasnya tetap terjaga dan tidak rusak selama kemasannya dalam kondisi yang sangat baik. Selanjutnya itu menurut pakar teknologi pangan dari IPB, yaitu Profesor Dr. Puryanto Haryadi, yang memaparkan kelebihan teknologi retort dalam industri produk makanan konsumen mudah saji. Teknologi retort adalah teknologi yang digunakan untuk pengolahan pangan dengan prinsip pengemasan kedap dan dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu tinggi. Prinsip utama dalam proses pengawetan pangan dengan teknologi retort adalah untuk membunuh mikroorganisme, baik mikroorganisme pembusuk maupun mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, untuk pembeliannya, strategi pembelian dari PT Indofood ini untuk mengambil bahan bakunya dari anak perusahaan mereka sendiri dan mendapatkan beberapa impor untuk membantu menjaga kualitas bahan baku serta stabilisasi harga. Jadi bahan bakunya bagus dan harganya bisa menyesuaikan dengan pasaran sehingga dapat berkembang dengan lebih baik. Nah, segitulah pemaparan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.